Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'd. Alhamdulillah, ini majlis kedua dari majlis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita masuk pada pembahasan hadis pertama. Imam An-Nawawi mengatakan hadisul awal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihayhima allazaini huma asahul kutubi al-musannafah. Ya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan juga Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi di dalam sahih keduanya. Ya. As-Sahul Kutub ba'da Kitabillah. Ya, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan hadis ini, hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini juga merupakan hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, yakni kitab sahihnya, pada kitab Badil Wahyi. Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada ayyusannifa kitaban falyabda bihadisil a'mal bin niyat. Siapa yang ingin menyusun satu kitab, maka hendaklah dia memulai dengan hadis al-a'mal bin niyat. Tanbihan li talib ala tashihin niyah. Ya, sebagai penegasan kepada para pelajar, para penuntut ilmu untuk menetapkan niat yang baik di dalam, atau niat yang benar dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikan ilmu. Terkait dengan hadis ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, hadis ini, hadis Umar bin Khattab, diriwayatkan dari beberapa jalur, namun seluruhnya dengan sanad yang tidak sahih. Dikatakan diriwayatkan oleh 20 orang sahabat yang meriwayatkan hadis al-a'mal bin niyat, namun seluruh jalurnya adalah jalur yang dhaif, kecuali hadis Umar ini, jalur yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari Umar secara menyendiri, artinya tidak ada jalur yang lain yang sahih dari Umar kecuali jalur yang diriwayatkan oleh Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi. Ya, di mana hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dengan jalan yang sahih dari Umar bin Khattab kecuali dari jalan Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi. Demikian juga dari Al-Qamah, ya, hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan setelah Yahya bin Sa'id ini diriwayatkan oleh, ya, sejumlah besar ahli hadis pada tabaqat di bawah Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahumullahu ta'ala. Ini hadis hadis yang tafarrud jalurnya, dan ini hadis yang disepakati kesahihannya. Lebih daripada itu, hadis Umar ini, innamal a'malu binniyat, memiliki syahid dari hadis yang lain, dari banyak sekali riwayat. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ketika beliau menggambarkan ada satu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ya, tengah-tengah mereka ada memang pasukan tersebut. Di tengah-tengah mereka juga, kata Aisyah, ada orang-orang yang berdagang di sana dan sebagainya. Lalu Nabi SAW mengatakan summa yub'atsuna 'ala niyatihim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lainnya juga menjadi hadis sahih bagi hadis ini, ya, terkait dengan ya pentingnya niat dalam setiap amal, yakni hadis
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Fathu Makkah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin jihadun wan niyah. Walakin jihadun wan niyah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ya, setelah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yang ada adalah jihad dan niat. Demikian juga hadis Abu Musa al-Asy'ari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Ya, demikian juga hadis-hadis yang lain yang banyak sekali yang menjadi syahid bagi hadis Umar ini terkait dengan ya peringatan untuk seluruh kaum muslimin dalam setiap beramalnya untuk memperhatikan kesahihan niat mereka. Dan mereka mendapatkan sesuai dengan kadar yang mereka niatkan dari perbuatan tersebut. Permasalahan yang kedua terkait dengan hadis ini, yakni terkait dengan kedudukan hadis ini. Yang pertama, hadis ini diterima oleh seluruh ulama secara sahih. Ya. Dan Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai awal sekali pembuka bagi kitabnya, yakni Jami' as-Sahih. Dan juga Imam Abdurrahman Ibn Mahdi mengatakan law sannaftul abwaba la ja'altu hadits Umar fil a'mali bin niyah fi kulli bab. Sekiranya aku menulis sejumlah permasalahan, sannaftul abwaba, menulis kitab dalam pembahasan ilmiah, maka aku akan jadikan hadis Umar fi a'malil bin niyah fi kulli bab, dalam setiap babnya. Ya, pada setiap babnya. Yang kedua, hadis ini adalah hadis yang agama berputar pada hadis ini. Hadis ini menjadi poros bagi agama Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya beliau rahimahullah mengatakan hadzal hadisu sulusul ilm. Ya, hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh, dan hadis ini masuk pada 70 bab dari fikih. Ya. Hadis ini masuk pada 70 bab fikih. Dan juga Imam Al-Bukhari mengatakan laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'a wa aghna wa aktsara faidatan min hadzal hadis. Tidak ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu yang sangat menghimpun, ya, dan banyak faidahnya, ya, lebih daripada dibandingkan hadis ini. Ini hadis innamal a'malu bin niyat. Dan sejumlah ulama yang lain mengatakan, ya banyak di antara mereka diriwayatkan dari sejumlah mereka mengatakan hadis ini ya sepertiga dari ilmu, yang lain mengatakan atau sepertiga dari agama, yang lain mengatakan seperempat. Ya, kemudian mereka berselisih terkait yang keempatnya. Ya. 3 hadis yang dikatakan sepertiga dari agama. Yang pertama hadis ini al-amal bin niyat, kemudian hadis Aisyah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kemudian hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Kemudian mereka berselisih terkait dengan yang keempatnya, bagi yang mereka yang mengatakan ada 4 hadis yang merupakan poros dari agama Islam. Kemudian yang ketiga terkait dengan lafaz hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, dalam sebagian riwayat dengan niat dengan jamak, dalam sebagian riwayat dengan tunggal, yakni niyah. Innamal a'malu binniyah. Ya. Dan ungkapan innama di sini ini ya kebanyakan pensyarah hadis menyebutkan bahwasanya innama di sini ya berfaedah hasar. Ini sebagai pembatasan. Ya. Ini maksudnya adalah penetapan hukum setelah kalimat innama. Artinya hukum, ya, kalimat innama ini menetapkan hukum yang disebutkan setelahnya dan menafikan apa yang ya tidak menjadi bagian dari apa yang disebutkan setelahnya. Ya, seperti orang mengatakan innama hadhihi sayyarah li salih. Ini menetapkan bahwasanya kendaraan tersebut adalah benar-benar milik salih dan bukan milik selain dari salih. Maka di sini innamal a'malu binniyat ini menetapkan berkonsekuensi bahwasanya setiap amal dia sangat bergantung pada bagaimana dia diniatkan.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya amal ya sahih ataukah tidak amal tersebut, sahih dan fasadnya, diterima atau ditolaknya, maka dia bergantung pada niat dari orang yang melakukan amal tadi. Atau dapat juga dikatakan setiap amal mestilah harus disertai dengan niatnya. Setiap amal mestilah harus disertai dengan niatnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, wa inna likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, ini setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan dari amalnya tadi. Ya. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya atau bagaimana niatnya terkait dengan amalnya tadi. Maka dua ungkapan ini, innamal a'malu binniyat, ini menunjukkan pada ketetapan atau penetapan pada asal dari amal. Sementara ucapan Nabi innama wa innama likulli imri'in ma nawa, ini maksudnya terkait dengan apakah seorang itu mendapatkan pahala ataukah tidak, dia bergantung dengan niatnya. Yang pertama berkaitan dengan asal dari amal, yang kedua berkaitan dengan ya ganjaran ganjaran terhadap amal tersebut. Dan amal di sini, yang dimaksud dengan amal di sini, sebagian ulama mengatakan setiap amal-amal taqarrub yang memang membutuhkan niat. Setiap amal-amal yang berupa taqarrub, ini ibadah yang membutuhkan niat. Sebagian yang lain mengatakan bahkan dia ya masuk di dalamnya seluruh amal. Masuk di dalamnya terkait dengan seluruh amal, maka sah dan tidaknya amal tadi ya, nilai dari amal tadi dia bergantung kepada niat si pelakunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Hijrah di sini, siapa yang hijrahnya karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yani siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya niyatan wa qasdan, yani niatnya dan tujuan hijrahnya tadi kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi thawaban wa ajran. Maka hijrahnya adalah kembali kepada Allah tabaraka Allah dan Rasulnya, ya ini ganjaran dan pahala dari hijrahnya akan dia dapatkan pada sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi hijrah di sini yang dimaksud dengan al-hijrah yakni at-tarku. Secara bahasa maknanya tarku, secara syar'i makna hijrah adalah ya intiqal min biladil kufr ila biladil Islam. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini asal dari mana? Dari mana hijrah? Dan hijrah terdiri dalam beberapa bentuk. Yani hijrah yang asal dari mana hijrah ini adalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini hijratul makan. Ya. Kemudian ada hijrah berikutnya adalah hijratul amal. Yani seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan seorang muhajir itu, orang yang berhijrah tersebut itu adalah orang yang hajara ma nahallahu an, ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hijrah amal, yakni meninggalkan hal yang diharamkan Allah, yang berpaling kepada hal yang diwajibkan atau yang didorong oleh syariat untuk dilakukan. Yang ketiga adalah hijratul amil.
ya, yakni hijratul amil, yakni meninggalkan orang yang melakukan satu amal. Dan ini ada dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah ya menghajar ahli maksiat sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ya, meninggalkan ahli maksiat ya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ataupun meninggalkan ya musyrikin dan kufar, orang-orang musyrik dan orang kafir. Ini tentunya secara ya, berbicara terkait dengan kekufuran dan kesyirikan secara mutlak. Ya, tidak ada wala sedikit pun terkait mereka yang kafir ataupun musyrik. Ini bentuk hijrah. Dan sabda Nabi di sini, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Seperti yang disebutkan tadi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajran. Wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nabi SAW mengatakan, siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan ataupun untuk perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya untuk apa yang dia inginkan, dia maksudkan. Nabi tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin, ya, ila dunya aw imra'atin. Tapi Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, tanpa mengulang tujuan dari yang disebutkan di awal tadi. Ini ada beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah penghinaan atau dzam, celaan terhadap niat dari hijrah tadi. Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin." Ya. Fa hijratuhu, karena hinanya tujuan hijrah ini dua. Jika seorang berhijrah dengan dua tujuan ini atau yang semisal dengannya, dan ini adalah niat hijrah yang sangat hina di dalam syariat, ya, maka Nabi SAW tidak mengulangi penyebutan dari tujuan ini, tapi Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang kedua, dengan sebab ya, tujuan hijrah terkait dengan dunia ini, kalau tujuan seorang itu hijrah untuk dunia, ya, ini tujuannya sangat banyak sekali, beragam sekali. Maka ketika ini beragam, maka Nabi SAW tidak menyebutkannya, tapi hanya menyebutkan secara mutlak saja. Ya, Nabi menyebutkan secara mutlak saja. Artinya, ya, zam di sini, celaan di sini, ini terkait dengan seluruh niat di mana seorang beribadah atau hijrah dalam hal ini dengan niat yang bukan untuk Allah dan Rasulnya. Apapun itu terkait dengan dunia yang ingin dia dapatkan, apakah berupa perdagangan, apakah ya ingin sekedar mendapatkan penghormatan dari manusia, ya apapun amal yang dia lakukan untuk hal-hal yang seperti ini, maka ini masuk di dalam sabda Nabi SAW, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dan ini masuk dalam dzam ya, yang diisyaratkan dalam hadis ini. Kemudian permasalahan berikutnya terkait dengan hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat perhatian yang besar terkait dengan urusan niat. Dan seorang semestinya dalam setiap amalnya ya memperhatikan kebenaran, kesahihan dari niatnya. Dan niat ini ulama kita berbeda pendapat apakah niat di dalam ibadah dia menjadi rukun ataukah syarat. Yang jelas ketika niat ini tidak dihadirkan sebagaimana mestinya, maka satu ibadah tersebut tidaklah tegak dengan sendirinya. Ibadah tersebut tidaklah tegak dengan sendirinya. Terlepas apakah dia rukun ataupun syarat, maka ketika tidak dihadirkan sebagaimana mestinya, maka ibadah tersebut ya tertolak dan ya dinyatakan tidak sah, artinya batil. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, tidaklah kami perintahkan mereka kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina
mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya ketika seorang melakukan ibadah tidak dengan kemurnian niatnya kepada Allah tabaraka wa taala, maka jelas ibadahnya bermasalah. Dilihat bagaimana kondisi dari ibadah tadi dan hadirnya niat tadi. Yang jelas ketika seorang beribadah tanpa menghadirkan niat sejak awalnya, maka ibadahnya tidak dinyatakan sah. Dan maksud dari niat di sini, ya, niat di dalam ibadah ini atau niat di dalam amal ini dalam dua tujuan. Ya. Yang pertama, tamyizul amal, sebagai pembeda amal. Dan ini dalam dua bentuk. Tamyizul ibadat minal adat, yang pertama, yaitu membedakan antara amal yang berupa ibadah dengan amal yang berupa kebiasaan. Ya, amal yang berupa ibadah dengan amal yang berupa kebiasaan. Seperti seorang mandi, maka terkadang dia mandi dengan sebab sebatas untuk menyegarkan dirinya atau untuk bersih-bersih saja, atau dia mandi ibadah, yakni mandi janabah misalnya. Ya, maka perbedaan antara dua bentuk mandi ini hanya diketahui, ya, hanya dapat ditentukan dari perbedaan niat orang yang mandi tersebut. Apakah dia mandi untuk sekedar menyegarkan tubuh, atau dia mandi untuk menghilangkan hadasnya. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhuha min ba'd, membedakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lainnya. Ya. Seperti membedakan antara salat yang dilakukan 2 rakaat, apakah dia salat subuh misalnya, ataukah salat qabliyah subuh, atau membedakan antara salat zuhur dan salat asar misalnya. Dan demikian juga, ya, apakah dia membedakan antara salat sunnah dengan salat yang fardu, atau membedakan salat yang fardu yang satu dengan fardu yang lain, atau sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Maka perbedaan dari amal-amal ini hanya ditentukan berdasarkan niat si pelakunya. Dua tujuan dari niat ini, atau dua maksud dari niat. Yang pertama, membedakan satu amal dengan dua bentuknya. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian maksud yang kedua dari niat dalam amal, yakni tamyizul maksud minal amal, sebagai pembeda terkait dengan maksud atau tujuan dari amal tersebut. Apakah amal tadi karena Allah atau bukan karena Allah? Ya, maka dia diketahui dari niatnya. Terkadang seorang melakukan suatu ibadah karena riya, atau terkadang seorang melakukan satu amal ingin mendapatkan pujian manusia. Ya. Pada tempat yang lain, seorang melakukan satu amal murni karena Allah tabaraka wa taala, dalam rangka taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Maka sejatinya pembeda antara dua kondisi ini hanya pada niatnya. Ini hanya pada niatnya. Kemudian permasalahan berikutnya terkait dengan hadis ini. Di dalam hadis ini ada penegasan terkait dengan pentingnya ikhlas. Ya, ini ada penegasan terkait dengan pentingnya ikhlas, sekaligus sebagai isyarat akan bahayanya riya. Ya, akan bahayanya sikap riya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi, ya, manusia yang pertama sekali diqada, ya, ditetapkan hukumnya pada hari kiamat. Ya, di antaranya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun ta'allamal ilma, seorang yang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, lalu mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, lalu membacakan Quran kepada manusia, fa utiya bihi, lalu dibawakan seluruh hal tadi, catatan tadi,
fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafaha, lalu dikenalkan, disebutkan, ya ditunjukkan setiap nikmat berupa amal-amal saleh yang telah dia lakukan tadi, dan dia pun mengenalnya bahwasanya dia telah melakukannya di dunia. Qala fama amilta fiha, ya Allah berseru kepadanya ketika hisab itu, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan selama di dunia? Qala, orang ini menjawab, ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, aku mengajarkannya, wa qara'tu fika al-Qur'an, lalu aku membacakan Quran fika, ya, di jalan Allah. Ya. Lalu Allah berseru, qala kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun, engkau telah berdusta, ya, berdusta atas ucapan wa qara'tu fika al-Qur'an tadi. Seluruh amal ini tidak dilakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqala huwa qari, agar engkau dikatakan sebagai qari. Faqad qila, dan itu semua sudah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu orang ini diperintahkan untuk dibawa, diseret pada wajahnya sampai dia dicampakkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nauzubillahi tsumma naudzubillah. Ya, ini ancaman yang tegas sekali sekaligus keras terkait dengan orang yang, ya, dalam amalnya niatnya untuk dunia ataupun untuk manusia, bukan untuk Allah tabaraka wa taala. Maka dari sini wajib bagi setiap manusia untuk mengikhlaskan niatnya dalam setiap amalnya. Dan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, ya, wajib baginya untuk terus bertanya, menghisap dirinya, ya, untuk apa dia melakukan satu amal, apakah untuk Allah atau bukan untuk Allah. Ya. Seorang penuntut ilmu wajib baginya senantiasa bertanya pada dirinya, untuk apa dia menuntut ilmu, untuk apa dia mempelajari ilmu, apakah untuk Allah atau bukan untuk Allah. Bagi mereka yang menghafal Al-Quran setiap saat, mestinya baginya, sudah menjadi kemestian baginya untuk senantiasa bertanya pada dirinya, untuk apa dia membaca atau menghafal Al-Quran. Dan demikian atau dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertanya dalam rangka muhasabah kepada diri kita sendiri, untuk apa kita melakukan ketaatan, apakah untuk Allah, benar untuk Allah, atau bukan untuk Allah, yakni untuk selain Allah, untuk dimuliakan manusia, untuk diagungkan manusia, dan semisalnya. Kemudian terkait dengan riya di dalam amal, maka dia tidak lepas dalam sejumlah kondisi. Kondisi yang pertama, riya tadi, ya, dia terjadi, dia menjadi asal dari amal tersebut. Ya. Riya di dalam amal tadi, dia menjadi asal dari amal yang dilakukan seorang hamba. Sehingga amal tadi benar-benar menjadi, ya, seluruhnya adalah riya. Ya. Ini seorang tidak, tujuan dari amalnya sejak awal dan sepanjang dia beramal, tujuannya adalah untuk makhluk atau untuk suatu dari dunia. Ini sebagaimana halnya orang-orang munafik, ya, di dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Ya. Maka ini adalah riya, ya, benar-benar riya seutuhnya. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang yang salat dengan riya secara utuh dari awal sehingga akhirnya, ataupun puasa dengan riya, ya, maka amalnya seluruhnya tertolak. Ya, seluruhnya, amal orang ini seluruhnya batal dan gugur. Dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Di antara dalilnya, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar,
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Karena ini satu bentuk kesyirikan di mana seorang melakukan satu ibadah ya murni ya untuk manusia atau dengan sebab manusia, bukan untuk Allah tabaraka wa taala, bukan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah sekutu yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang seorang melakukan amal yang dia sekutukan di dalam amal tadi, sekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah. Maka aku tinggalkan dirinya dan sekutunya. Aku tinggalkan dirinya dan sekutunya. Sehingga seorang yang melakukan ibadah di mana ibadah tadi tidak dilakukan kecuali untuk tujuan manusia, mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dan sebagainya, maka Allah tinggalkan dirinya dan sekutunya tadi. Ya, Allah tidak membutuhkan ibadah hamba tadi sama sekali. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id bin Abi Fadalah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina liyaumin la raiba fihi." Ya, jika Allah telah menghimpun seluruh manusia, seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya pada hari kiamat, ya, liyaumin la raiba fihi, nada munadi, seorang penyeru berseru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi jalla jalaluh. Siapa yang bersekutu, siapa yang membuat sekutu di dalam amalnya yang seharusnya amal tadi dia lakukan untuk Allah, fayutlab thawabahu min indi ghairillah, maka hendaklah dia menuntut ganjarannya dari selain Allah. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk. Allah adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan kesyirikan. Ini yang pertama, ketika riya ini menjadi bagian dari asal dari ibadahnya. Kondisi yang kedua, seorang melakukan amal ikhlas pada Allah tabaraka wa taala. Ya, seorang secara asal melakukan amal tadi untuk Allah tabaraka wa taala. Namun di dalam perjalanannya, di tengah-tengah dia beramal tadi, ya, hadir riya di dalam dirinya, ya, hadir riya di dalam dirinya. Orang seperti ini dalam dua kondisi. Kondisi pertama, dia segera menghilangkan riya tadi, maka hal ini tidak memudaratkan baginya. Kondisi yang kedua, ya, ketika seorang asal dari amalnya adalah untuk Allah tabaraka wa taala, kemudian hadir riya di dalam dirinya, lalu dia membiarkan riya tadi, ya, dia bertahan dengan riya yang ada dalam dirinya, maka di sini khilaf para ulama bagaimana terkait dengan amal tadi, antara batal dan tidaknya, ya, antara batal dan tidaknya. Dihikayatkan dari Imam Ahmad dan juga dari Ibnu Jarir, dan keduanya merajihkan bahwasanya amalnya tidak batal. Ini amalnya tetap sah dengan niat yang awal tadi, ini dengan niat karena Allah tadi.
Ya. Sementara sebagian yang lain mengatakan amalnya seluruhnya batal. Sebagian yang lain mengatakan amalnya seluruhnya batal. Ibnu Jarir mengatakan khilaf ini hanya pada amal yang memiliki hubungan antara awal dari amal dan akhir dari amalnya. Ini artinya amal yang ada dalam satu rangkaian utuh seperti salat, haji dan semisalnya. Ini seorang salat, di awal salat niatnya karena Allah tabaraka wa taala, lalu di pertengahan salatnya muncul riya di dalam dirinya. Atau seorang yang berhaji, di awal dia ihram, dia berhaji lillahi ta'ala, namun di dalam dia melakukan manasiknya muncul riya di dalam dirinya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir. Sebagaimana tadi Imam Ahmad juga Ibnu Jarir mengatakan, amalnya tidak batal, amalnya tetap sah dengan niat yang pertama, hanya saja orang atau amal yang seperti ini menjadikan pelakunya berhak dengan hukuman dari Allah tabaraka wa taala. Menjadikan pelakunya berhak dengan hukuman dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian kondisi yang adapun amal yang tidak memiliki ikatan awal dan akhirnya seperti sedekah misalnya, seorang di awal bersedekah karena Allah tabaraka wa taala, lalu ketika dia sedang menyalurkan sedekahnya tadi hadir riya di dalam dirinya, maka ini tidak ada khilaf bahwasanya ketika amal yang tidak dicampuri dengan riya tadi sah, sementara amal yang bercampur dengan riya tadi tidak sah. Adapun kondisi yang lain, yakni seorang beribadah ikhlas karena Allah tabaraka wa taala hingga akhir dari ibadahnya, lalu setelah dari ibadahnya muncul di dalam dirinya rasa bahagianya dengan ibadah tersebut, ditambah dengan pujian manusia terkait dengan dirinya berkenan dengan ibadah tadi, maka secara asal hal ini tidaklah memudaratkan sama sekali. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW, seperti dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW ditanya terkait dengan seorang yang melakukan amal karena Allah tabaraka wa ta'ala, lalu setelah dia beramal, ada manusia yang mengetahuinya dan dia dipuji oleh manusia, dan dia bahagia dengan pujian tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka ajilul bushra al-mu'min. Ini kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya dalam hal ini setiap orang hendaknya berhati-hati, kegembiraannya terkait dengan pujian manusia tadi jangan sampai menjadikan dia tertipu sehingga muncul sikap berbangga diri terkait dengan amalnya, yang dengan ini dikhawatirkan dia jatuh dalam permasalahan yang lain, yakni dia selamat dari riya tapi dia terjebak di dalam penyakit sum'ah. Ini yang dikhawatirkan. Tapi sebatas senang dengan pujian manusia, maka ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, tilka ajilun bushra al-mu'min. Tilka ajilu bushra al-mu'min. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada barangkali sampai pada batas ini saja terkait dengan hadis ini. Itu majelis kita ini terkait dengan hadis ini, kita tutup dengan beberapa nasihat dari ulama kita, dari salaf kita. Yang pertama, di antara ungkapan indah dari Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, beliau mengatakan, laisa 'alan nafsi syai'un asyuqqa minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada satu di dalam jiwa seorang hamba yang lebih berat daripada ikhlas. Karena laisa laha fihi nasib. Laisa laha fihi nasib. Berbicara tentang ikhlas ini adalah suatu hal yang sulit sekali, yang berat sekali di dalam setiap jiwa, kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Karena sering kali terjadi seorang ikhlas di awalnya, di pertengahan dia beramal, datanglah setan
menghadirkan waswasah dalam jiwanya, yang muncullah riya dan sebagainya. Kemudian Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Suatu yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i 'anil qalbi. Betapa sering aku berusaha keras untuk menghilangkan riya di dalam jiwaku, di dalam hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Tapi kemudian seakan-akan dia timbul lagi dalam bentuk yang berbeda, dalam warna yang berbeda. Ya. Sufyan bin Uyainah juga mengatakan rahimahullah, kana min du'ai Mutarrif bin Abdullah, di antara doa Mutarrif bin Abdullah rahimahullah taala, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari apa yang aku telah taubati kepadamu dari amalku yang buruk, kemudian aku kembali mengamalkannya. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam ufilaka bihi. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Ya, di akhir doanya beliau mengatakan, dan aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang aku kira aku melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan wajahmu. Fakhalata qalbi minhu ma qad alimta. Lalu bercampur di dalam hatiku apa yang telah kau ketahui, ini ya riya dan semisalnya. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, berbicara terkait dengan keikhlasan, dan ini adalah satu hal yang wajib bagi setiap hamba untuk mengikhlaskan setiap ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, di mana ibadah adalah tujuan dari penciptaan manusia, dan Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan hambanya untuk mengikhlaskan dirinya dalam setiap ibadahnya. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk beribadah dalam keadaan ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Maka sudah semestinya setiap waktu bagi seorang hamba yang berakal untuk memuhasabah dirinya, menimbang setiap amalnya, apakah dia beramal liwajhillah, untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, atau untuk selain dari itu. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.